Hidup berdampingan dengan hutan juga dialami warga Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Seperti warga desa Segendang di Kecamatan Batu Engau yang hanya bisa dicapai melalui jalur yang sangat menantang berupa jalan batu dan tanah. Kami yang menumpang mobil bergardan ganda saja merasa kesulitan menaklukkan jalur ini. Gerimis di tengah jalanan tanah membuat kondisi jalan menjadi liat dan semakin sulit dilewati. Apalagi sering sekali turun hujan di kawasan Pasir, sehingga jalanan pun semakin rusak parah. Kegeraman warga bahkan kerap diluapkan dalam bentuk aksi blokir jalan. Nih ada apa, Mas? Ini kami melakukan ibarat kata pembuatan pemportalan jalan karena aksi protes kami sebagai warga. Iya. Di mana jalan kami ini sangat tidak layak kalau dilihat untuk dilewati. Di mana kami ibaratnya di sini dihimpit oleh 3 perusahaan. Terutama perusahaan sawit 2 sama perusahaan Inhutani. Jadi tidak ada kontribusi sama sekali buat kami warga. Jadi maksud kami memportal hari ini yaitu untuk menutup akses sementara. Ya, itulah potret realita kawasan yang kini telah berubah wajah menjadi kebun sawit milik swasta. Semakin lama, semakin banyak truk yang melintas. Lubang jalan pun semakin dalam menganga. Sekian lama tidak ada solusi baik dari pemerintah ataupun perusahaan yang mempunyai kewajiban CSR atau tanggung jawab sosial dan bina lingkungan di lokasi unit usaha mereka sesuai aturan perundangan. Akibatnya, usaha warga pun yang harus bolak-balik merugi. Berarti rugi dong Pak kalau misalkan nggak bisa lewat. Kalau masalah rugi selalu rugi, mobil rusak, segala rusak. Sampai paling parah nih Pak, sampai nginep berapa hari waktu itu? Ya semalam lah, sampai misalnya sekarang besok siang baru sore, kadang-kadang itu sehari semalam lah. Sering tuh pakai gitu? Iya. Kekecewaan warga sudah memuncak, apalagi bila mereka terjebak di salah satu titik yang terparah ini. Pemirsa, keadaan jalan ini masih belum ada apa-apanya dibanding pada saat musim hujan beberapa waktu lalu. Jika hujan turun terus-menerus, warga bisa terisolir dan tidak bisa keluar, bahkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti air bersih maupun bahan makanan lainnya. Padahal jika dihitung dari segi jarak dari kecamatan menuju desa-desa di dalam sana hanya berjarak 30 km. Jika jalan bagus, perjalanan bisa ditempuh dengan 30 menit. Namun dengan keadaan yang seperti ini, perjalanan bisa lebih dari 4 jam, bahkan bisa menginap di jalan. Dengan akses yang rusak parah seperti ini, warga sulit mengandalkan pertanian sebagai pekerjaan utama karena sulit sekali menjual hasil panen keluar desa. Ujung-ujungnya, warga harus bergelut menjadi buruh di perkebunan sawit di sekitar desa mereka. Kalaupun ada yang bertani sawit kecil-kecilan, hasil panen kerap kali gagal diangkut keluar desa. Hasil panen mereka pun mandek di pengepul dan akhirnya membusuk. Tapi kalau misalkan ininya nggak bisa dikeluarin, tetap dapat gaji, Pak? Ini belum lagi gaji, jadi saya bersabar saja kan. Nanti kalau bisa, ya cuma jalannya nggak bagus, jadi pengaruh juga hujan-hujan begini. Saya bilang ini harus pentingkan jalan pertama dulu, baru bisa apa kan. Ya, kita hidup itu harus jalan dulu. Kalau pekerjaan begini, kalau tanpa jalan mana bisa kita jual.
Padahal, meski jumlahnya tidak seberapa, petani kecil seperti Eko misalnya sangat menantikan hasil panen. Rp90.000 bisa mereka bawa pulang. Tapi lain cerita bila sawit-sawit mereka membusuk seperti ini. Sawit-sawit yang menumpuk di sini ada sekitar 30 ton. Jika dihitung, para petani sudah mengalami kerugian sebanyak 30 juta dalam 2 bulan terakhir. Dilema memang, di saat desa ini sangat kaya dengan sawit dan bisa membuat mereka sejahtera, tapi karena akses jalan yang tidak memadai, ujung-ujungnya keadaan mereka tetap sama, seperti sebelum mereka menanam sawit. Kekayaan alam Indonesia seakan tidak ada habisnya. Hutan, gunung, lautan, semua menyimpan kekayaan. Sayang, pengelolaan yang setengah hati malah tidak menyisakan manfaat bagi rakyat di sekitarnya. Saatnya pemerintah dan semua pihak bergerak memperbaiki keadaan demi masa depan warga yang lebih baik.